Saat mendengarkan Rocky Gerung berargumentasi, akan mudah bagi yang mendengarkannya untuk setuju atau tidak setuju. Pertanyaannya kemudian, bagaimana setiap argumentasi Rocky mampu menghidupkan setidaknya kontroversi dan provokasi sehingga orang akan setuju atau tidak dengannya. Mengapa Rocky bisa mempunyai dampak yang besar bagi diskursus publik populer di Indonesia, khususnya politik, mengingat dia hanya seorang pengajar beberapa tahun yang lalu? Apakah dia mewakili akal sehat seperti slogan Rocky sebagai salah seorang pemikir filsafat, atau justru faktor budaya dan antropologi masyarakat Indonesia yang mempengaruhi popularitasnya? Pada pembahasan terakhir gua tentang Rocky, apakah dia seorang filsuf, kesimpulan dari analisis gua adalah Rocky mempunyai gestur dan semangat seorang filsuf. Namun secara formal dan teknis, Rocky jauh dari kata filsuf. Meskipun demikian, gestur dan semangat Rocky banyak tidak dimiliki oleh beberapa filsuf di era sekarang, seperti retorika secara aktual dan bukan hanya sebatas tulisan. Karena alasan inilah, terkadang Rocky lebih sering disebut sebagai komentator politik. Tentu, kita bisa berdebat apakah isi dari retorika Rocky menyajikan argumentasi yang logis serta menangkap konteks atau tidak. Tetapi poin utamanya adalah bagaimana suatu argumentasi yang diucapkan terdengar meyakinkan, persuasif, dan hidup di telinga para pendengarnya. Karenanya, retorika seringkali disebut seni di dalam berbicara atau berpidato. Dalam kasus ini, mungkin Rocky tidak selalu benar di dalam struktur logis argumentasinya, namun dia selalu menang dalam menyajikannya kepada pendengarnya untuk setuju atau tidak. Kemudian, apakah dengan menjual retorikanya saja cukup untuk membuat Rocky Gerung terkenal? Tentu tidak, namun satu hal yang perlu dicatat, yaitu di dalam perkembangan budaya dan antropologi masyarakat Indonesia, ucapan, tuturan, pembicaraan, serta hal yang berhubungan dengan vokalisan lebih dominan daripada tulisan. Artinya, masyarakat Indonesia melalui budayanya lebih dominan belajar melalui lisan atau vokal daripada tulisan. Tanpa mengurangi rasa hormat ke bangsa Indonesia, budaya Indonesia itu budaya pitutur, bertutur, bukan budaya baca. Jadi bagaimana membuat budaya kita baca, dan pada saat baca dia ininya main kan? Nah, kita harus mempromosikan membaca, tapi dari yang sederhana dulu. Konsekuensinya, mereka juga lebih sering mendengarkan daripada membaca. Dalam hal ini, tidak ada yang salah dari budaya untuk lebih sering mendengarkan daripada membaca. Meskipun banyak orang seringkali menganggap tingkat literasi Indonesia yang rendah bukan berarti ini sepenuhnya disebabkan oleh budaya Indonesia, melainkan karena seringkali banyak pembicara, entah itu komentator, motivator, ataupun penceramah, tidak mencantumkan literasi, referensi dari mana mereka mendapatkan gagasan serta argumentasi mereka. Seolah-olah pengetahuan mereka hanya bisa didapat melalui pembicaraan langsung, didengarkan dari ucapan lisan mereka secara eksklusif. Termasuk Rocky Gerung dalam hal ini. Rocky sangat jarang menyebut dari mana akar pemikirannya untuk seorang yang pernah mengajar cukup lama di tahun-tahun sebelumnya. Meskipun hal ini merupakan salah satu kritik utama terhadap Rocky, secara personal, gue meyakini kehadiran Rocky merupakan awal untuk menghidupkan kembali dimensi kritis dan semangat literasi di Indonesia. Seperti saat di semester pertama gue kuliah di filsafat, Rocky Gerung sempat menjadi dosen tamu yang menggantikan dosen kami waktu itu yang masih di Amerika. Melihat wajah kami yang tidak terlalu bersemangat sebagai mahasiswa baru, Rocky membuka kuliah dengan mengucapkan dia akan menjadi devil advocate atau lawan bicara atau lawan debat kami. Tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, melainkan mengajarkan kami untuk melawan dengan berpikir dan merangkai argumentasi logis. Rocky Gerung juga identik dengan kritik terhadap pemerintah, khususnya pemerintahan Jokowi. Rocky bahkan mengklaim bahwa kehadiran dirinya merupakan bentuk kritik absolut dan dia tidak mempunyai tanggung jawab untuk mencoba menawarkan solusi.
Lebih jauh, dia menyebut filsafat secara esensial bekerja sebagai kritik dan bukan menjadi budak penguasa. Kritik Rocky tentu bisa diperdebatkan, akan tetapi apa yang menarik dari setiap kritiknya adalah bagaimana kritiknya bisa terasa lebih dekat dengan masyarakat. Dalam hal ini, Rocky mungkin menjadi sosok pertama sejak reformasi 20 tahun lalu yang mampu menarik perhatian masyarakat seolah-olah mereka menjadi bagian dari apa yang Rocky targetkan ke pemerintah. Hal tersebut lebih terasa demokratis karena Rocky sudah bukan lagi seorang pengajar atau tidak mendapat pendapatan apapun langsung dari pemerintah, serta hanya terlihat sebagai warga negara biasa. Terlebih di era digital seperti sekarang, saat akses terhadap media jauh lebih mudah dari saat sebelum reformasi, menciptakan suatu representasi langsung bagi masyarakat Indonesia untuk bisa berkesempatan menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah. Kritik Rocky Gerung di sini menjadi kunci utama untuk menghidupkan aktualitas kritik di era demokrasi. Apakah dengan begitu, Rocky dengan kritiknya mampu menaikkan standar demokrasi Indonesia, setidaknya untuk mengutarakan pendapat? Jawabannya iya dan tidak. Iya karena secara kuantitas, banyak masyarakat lebih terbuka untuk memberikan kritik sehingga lebih banyak orang berkontribusi menuangkan isi kepala mereka dan tidak lagi tertekan dengan kuasa simbolik dari pemerintah. Namun di sisi lain, kritik Rocky hanyalah bagian dari permainan retorikanya yang tidak punya signifikansi dengan semakin baiknya kualitas demokrasi di Indonesia. Kwi Kian Gi bahkan pernah menyebut kebebasan berpendapat di era Orde Baru Soeharto jauh lebih baik daripada era Jokowi. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, bagaimana bisa Orde Baru yang serba tertutup justru terasa lebih bebas? Jawaban singkatnya, karena zaman Orde Baru, setiap kritik dievaluasi secara kualitasnya sehingga bersifat eksklusif dan tidak semua orang bisa menyampaikan kritiknya. Artinya, hanya orang dengan kuasa atau kalangan akademisi saja yang punya kesempatan untuk mengkritik, dan itu pun diawasi penuh oleh aturan pemerintah. Di sisi lain, hari ini semua orang bisa mengkritik siapa saja dan tidak harus pemerintah serta bebas dengan konten apa saja. Artinya, tidak ada lagi standar dan aturan eksklusif tentang kritik, dan yang terjadi adalah satu sama lain saling menyerang dengan mengatasnamakan kritik. Karena alasan demikian, Kwi Kian Gi merasa takut untuk mengkritik di era sekarang, karena seketika dia akan langsung diserang oleh sekumpulan buzzer tanpa nama yang khususnya hidup di media sosial. Kembali ke Rocky, maka mungkin benar Rocky telah memotivasi masyarakat Indonesia untuk lebih terbuka untuk mengkritik, namun bukan berarti membuat ruang kritik yang ada lebih baik. Sebab saat tidak lagi adanya standar dan aturan, maka kritik tidak lagi bernilai kritik, tapi sebatas pelampiasan perasaan atau emosi yang tidak mengikat pada poin-poin yang signifikan bagi kehidupan bersama. Terakhir, setelah kemampuan retorika dan simbol kebangkitan kritik demokratis, terdapat satu hal yang menurut gue menjadi faktor utama mengapa Rocky Gerung bisa dikenal luas di Indonesia, yaitu kita semua membutuhkan sosok guru atau master. Apa yang dimaksud master atau guru di sini adalah sosok yang membuka horizon pengetahuan dan kesadaran baru tentang dunia, serta berlaku terbuka dan demokratis, bisa diterima semua kalangan. Bukannya di Indonesia sudah banyak orang pintar dari bahkan sebelum Rocky muncul? Iya, memang banyak, namun hampir semuanya bekerja eksklusif di ranah akademis atau bidang tertentu yang hampir tidak mudah dijelaskan secara umum. Karenanya, istilah guru pada akhirnya lebih dekat dengan para pemuka agama yang juga eksklusif untuk agama tertentu. Sedangkan ucapan Rocky bisa didengarkan oleh siapa saja, agama apapun, suku apapun, pekerjaan apapun. Terlepas apakah setuju atau tidak, ucapan Rocky terbuka untuk diterima dan disanggah oleh siapapun. Disinilah poin terpenting dari seorang guru atau master, yaitu bukan begitu saja untuk diikuti, tetapi juga dikritik dan dikoreksi ulang. Karenanya, Rocky tidak sekali dua kali membuat ucapan yang kontroversial. Fungsinya bukan begitu saja diikuti, melainkan dipikirkan dan ditelaah ulang bersama-sama. Secara implisit, dia memprovokasi ketentraman pikiran kita
untuk bangun dan ikut berpikir. Sehingga alih-alih menganggap Rocky hanya sebagai kritikus pemerintah, di sisi lain dia menunjukkan dirinya sebagai devil advocate atau lawan berpikir yang mengajak kita semua untuk tidak berhenti berpikir. Sehingga para pegiat filsafat pada tahun 2019 lalu melalui diskusi menolak pemiskinan dan pembusukan filsafat di ruang publik yang ditujukan untuk menyerang Rocky Gerung telah keliru memahami filsafat itu sendiri. Seperti yang dikatakan Jacques Lacan, bahwa tidak ada the thing atau suatu hal atau konsep murni, akan tetapi selalu diselubungi oleh fantasi dan ilusi. Rocky Gerung dalam hal ini adalah fantasi dan ilusi tersebut, bukan sebagai pembusukan filsafat, melainkan bagian dari filsafat itu sendiri. Meminjam istilah Hegel, Rocky Gerung juga bisa disebut sebagai the financing mediator atau media penghubung dua sisi ekstrim. Artinya, pembacaan terhadap kehadiran Rocky di dalam disiplin filsafat harusnya lepas dari istilah baik atau buruk. Sebab hal pertama yang ditawarkan Rocky adalah bau busuk yang membangunkan kita semua bahwa negara yang hampir tidak pernah disentuh filsafat ini pada akhirnya harus berhadapan dengannya. Kemudian, siapa kedua sisi ekstrim yang berlawanan ini? Tentu saja, sisi umum atau common, yaitu masyarakat, dan sisi kuasa, yaitu para akademisi dengan kuasa pengetahuannya, dan pemerintah dengan kuasa konstitusionalnya. Rocky Gerung meleburkan kedua sisi ekstrim tersebut melalui bau busuk yang dia bawa melalui filsafatnya, bahwa kedua sisi ekstrim tersebut melalui bau busuk yang dia bawa melalui filsafatnya, bahwa kedua sisi tidak bisa kabur dari pertanyaan-pertanyaan filsafat yang terus menghantui mereka di tengah pergolakan situasi di Indonesia yang terlihat jauh dari kata optimis. Mediator atau penghubung ini hanya bisa dilakukan oleh seorang master, bukan sebagai yang mempunyai kuasa, melainkan mampu meleburkan dirinya di antara kedua sisi ekstrem yang ada. Bagian yang paling pentingnya di sini adalah menyadari ilusi dan fantasi bahwa tidak ada yang suci dan murni ataupun jalan pintas untuk mencapai kesatuan, keadilan, dan kesejahteraan bangsa selain melalui jalan berkabut tebal dan berbau busuk menyengat. Kehadiran Rocky Gerung secara implisit pada akhirnya adalah memberitahu bangsa ini bahwa bagaimana berhadapan dengan bau busuk bukanlah dengan menyingkirkannya, melainkan menerimanya secara penuh kehadirannya. Tanpa bau busuk ini, maka tidak ada pula fiksi atau fantasi. Ketika suatu bangsa kehilangan ruang imajinasinya, saat itulah bangsa itu akan semakin hancur. Kesimpulannya, Rocky Gerung adalah narator ulung dan berani untuk berbicara apa yang ada di kepalanya, meskipun mungkin kontennya bisa diperdebatkan karena tidak selalu logis dan benar. Kita semua bisa setuju atau tidak tentang itu semua. Hal terpenting utama dari kehadiran Rocky bukanlah tentang kebenaran, melainkan provokasi dan kontroversinya, bukan sebagai drama ataupun hiburan receh semata, tetapi dorongan keras bagi semua orang untuk berpikir di situasi kritis dan terlihat tanpa harapan di depan sana. Tujuan pertama di dalam berpikir juga bukan untuk menemukan kebenaran, melainkan menghidupkan cakrawala imajinasi yang perlahan memberikan petunjuk tentang apa arti dari kebenaran yang sesungguhnya.